القهار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga langkah-langkah kita dan hati-hati kita dicondongkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada dua pertemuan terakhir dari pembahasan kita tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pekan depan merupakan pertemuan terakhir, yaitu membahas tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Senin terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita sudah membahas tentang perang Tabuk, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 30.000 sahabatnya menyerang Imperium Romawi, negara paling besar saat itu, negara dengan komposisi militer terbanyak saat itu. Dan ajaibnya lagi jamaah sekalian, ternyata Romawi dengan kekuatannya yang terbesar saat itu justru ketakutan. Mereka tidak datang di medan peperangan. Mereka kaget dengan kekuatan kaum muslimin, terutama di peristiwa perang Mu'tah. Kok bisa 3.000 pasukan ini mampu menahan 200.000 pasukan? Setelah mereka tahu ternyata yang datang kepada mereka ini 30.000 pasukan, maka mereka ketakutan jamaah sekalian. Ini malaikat, ini manusia atau apa? Kalau 3.000 saja, 200.000 pasukan kita tidak mampu mengalahkan mereka, bahkan korban lebih banyak di kita, maka bagaimana lagi kalau yang datang ini 30.000 pasukan. Sejak saat itu jamaah sekalian, orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Banyak suku-suku di Arab itu menunggu-nunggu, kalau betul Muhammad ini seorang nabi, kalau betul Islam ini adalah ajaran yang benar, maka pasti ia akan dimenangkan dan dijaga eksistensinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul jamaah sekalian. Akhirnya utusan-utusan suku-suku dari Yaman, Najran, suku-suku yang lain masuk Islam, sehingga kekuatan kaum muslimin semakin besar. Yang dahulu di perang Badar pada tahun kedua Hijriyah, kurang lebih 8 tahun yang lalu, jumlah kaum muslimin hanya 300-an. Cuma 300 orang jamaah sekalian. Sekarang sudah ratusan ribu. Bisa dibayangkan bagaimana dakwanya dan kaderisasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat grafiknya itu, dari 300 orang di perang Badar, kemudian perang Uhud berapa? 700-an. Kemudian di perang Ahzab 3.000-an. Kemudian setelah itu pada waktu Hudaybiyah 1.400.
Kemudian Fathu Makkah berapa? 10.000. Di perang Tabuk naik menjadi 30.000. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah Hajjatul Wada, haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamat a'malud da'wa wa iblagur risalah. Telah sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan-pekerjaan dakwah dan menyampaikan risalah. Wa bina'un mujtamad jadid ala asasi itsbatil uluhiyah lillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil membentuk masyarakat Madinah, masyarakat yang berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi dan rasul hanya untuk tujuan ini, jamaah sekalian. Menyampaikan risalah, menyempurnakan kerja-kerja dakwah dan membentuk masyarakat yang islami. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, memberikan sinyal kepada sahabat-sahabatnya bahwa beliau tidak lama lagi akan wafat. Termasuk saat akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Pada tahun ke-10 ini, jamaah sekalian, tahun 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Karena di sana sudah ada orang-orang yang mulai memeluk Islam, tetapi mayoritas mereka adalah ahlu kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Ya, Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamu fi ummati bil halali wal haram. Orang yang paling tahu yang mana yang halal dan yang mana yang haram di umatku. Orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau umat ini dibangkitkan, maka barisan para ulama dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal. Ini pemimpinnya para ulama, jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah dan mengatakan kepada Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Fala tada' min kulli duburis salah antakul, dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan di ujung salatmu itu untuk engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz, yang seharusnya kita baca sebelum kita salam di penghujung sholat kita. Sahabat Mu'adz ini, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat akan mengutusnya ke Yaman, Rasul sudah mengatakan kepadanya, ya Mu'adz, wahai sahabatku Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza. Sepertinya tahun depan kita sudah tidak ketemu. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadza wa qabri. Nanti kalau engkau kembali ke Madinah, mungkin engkau hanya melihat Masjid Nabawi dan kuburanku saja. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, bagaimana sedihnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami khawatir tidak ketemu nanti denganmu di akhirat. Engkau ini seorang nabi, sementara kami ini manusia biasa. Kalau di dunia kami bisa datang ke rumahmu, bisa ke masjid untuk ketemu, tapi di akhirat nanti mungkin engkau bersama dengan nabi, tetapi tidak bisa kami ikut serta karena level kita berbeda. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan kabar gembira, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya.
Dan Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepadanya, bahkan bersumpah, "Ya Mu'adz, saya mencintaimu." Dan beliau sudah berpesan sebelum mengutusnya ke Yaman, sepertinya tahun depan kita sudah tidak ketemu. Engkau hanya akan mendapati masjid dan kuburanku saja. Fabaka Mu'adz. Maka Mu'adz menangis jamaah sekalian, karena sepertinya perpisahan itu merupakan perpisahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena ini tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap berangkat berdakwah ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqasdihi li hadhihi al-hajjah al-mabrurah al-mashhudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa beliau akan melaksanakan ibadah haji. Faqadimal Madinah basyarun katsirun kulluhum yaltamis an ya'tam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang-orang Islam berkumpul di Madinah untuk berangkat haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumis sabt, dan pada hari Sabtu di sekitaran tanggal 24 Dzulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap berangkat. Beliau meminyaki rambutnya, wala bisa izarahu wa ridaahu. Beliau menggunakan pakaian ihramnya, yaitu izarnya, pakaian ihram yang bagian bawah sebagai sarung, dan ridanya dan yang digunakan sebagai selendang. Wa qallada budanahu, dan beliau memberikan tanda berupa kalung pada hewan kurban yang akan beliau bawa ke Mekah. Setelah sholat duhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah ini, ikhwah yang pernah umrah atau akhwat yang pernah umrah tahu betul. Ya, di Dzulhulaifah dulu ini jauh dari Madinah, tapi sekarang karena sudah naik mobil, penduduk sudah padat, ya, ini sudah menjadi bagian dari kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat di sana dan kemudian sholat asar. Fasallaha raka'atain. Rasulullah mengqasar dengan melaksanakan 2 rakaat. Wa bata hunak, dan kemudian Rasulullah bermalam di sana. Ketika subuh hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, atani al-laila atin min rabbi. Malam ini saya didatangi oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Faqal salli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah di lembah yang diberkahi ini, yaitu Dzulhulaifah. Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, sunnah mutlak di Wadi Mubarak atau di Dzulhulaifah tersebut, jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai wewangian, mandi, lalu memakai pakaian ihram beliau, dan baru kemudian berniat ihram. Ya, jadi di antara larangan ihram itu memakai wewangian. Jadi Rasulullah sudah memakai wewangian sebelum niat ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat saat akan dekat di kota Mekah. Fabata bi Dzituwa. Rasulullah bermalam di suatu tempat yang bernama Dzituwa. Tsumma dakhala Makkah ba'da an shallal fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah setelah menunaikan sholat subuh pada tanggal 4 Dzulhijjah. Tadi start tanggal 24 sampai tanggal 4, kurang lebih 5 tambah 4, kurang lebih 9 atau 8 hari. Ya, perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kalau sekarang kan jamaah sekalian, ya, hanya 5 jam. Ya. Dulu hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga hijrahnya beliau dulu, 1 pekan, berangkat hari Senin, tiba hari Senin. Hajinya beliau ini berangkat di sekitaran tanggal 24 Dzulqa'dah sampai pada tanggal 4 Dzulhijjah. Saat itu hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haji
qiran. Iya. Ada 3 model haji, ada namanya haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Haji ifrad itu ya haji saja, tidak ada umrohnya. Jadi sampai di Mekah itu langsung ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, dimulai dari hari Tarwiyah, karena itu dimulainya haji itu nanti tanggal 8. Haji itu kan sebenarnya cuma sekitar 6 hari, 5 atau 6 hari saja, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kalau nafar awal, kemudian 13 yang mau ambil nafar tsani. Ya, ini cuma sekitar 6 hari saja. Adapun yang lainnya itu ya ziarah ke Masjid Nabawi, ya, atau memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nah, ini model haji yang pertama, ada namanya haji ifrad, haji tok saja. Ada yang namanya tamattu, umroh dulu. Nah, ini kebanyakannya jamaah Indonesia seperti ini. Umroh dulu, selesai umroh, selesai tawaf, selesai sa'i, kemudian tahallul seperti biasa, bebas. Nanti pada tanggal 8 Zulhijjah baru kemudian ihram, niat lagi. Ada namanya haji qiran. Haji qiran ini diawali dengan umroh, disambung dengan haji, tidak ada tahallulnya. Jadi pakaian-pakaian ihram terus. Iya. Dipahami ya bedanya ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak tanggal berapa Rasulullah pakai pakaian ihram? Tadi sejak tanggal 24. Iya, Dzulqa'dah untuk umroh, sampai di sana Dzulhijjah, dan Rasulullah tidak tahallul. Ya, Rasulullah masih mempertahankan ihramnya sampai menunggu haji. Nanti di tanggal 8 Dzulhijjah baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mina untuk melakukan yang namanya Yaumut Tarwiyah. Banyak berzikir, banyak bertalbiyah, menyediakan kebutuhan yang akan dipakai di kemah seperti air dan seterusnya. Pada tanggal 9 itu hari Arafah, puncaknya haji. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji itu intinya di Arafah. Kalau yang lain kadang-kala bisa diwakili, melempar jumroh bisa diwakili, ya, tetapi untuk wukuf ini tidak bisa diwakili. Makanya biasanya itu kalau hari wukuf banyak ambulans datang, itu orang sakit dibawa pergi wukuf. Karena tidak bisa diwakili, harus mereka datang wukuf di situ. Di Arafah inilah jamaah sekalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ijtama' haulahu. Saat itu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 124.000 orang. Di riwayat yang lain mengatakan 144.000 orang. Coba bayangkan jamaah sekalian, waktu kita membahas dulu bagaimana Rasulullah awalnya menjadi nabi dan rasul, sampai harus sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang berani sholat dan baca Quran di Masjidil Haram. Dalam tempo yang hanya belasan tahun jamaah sekalian, jumlah kaum muslimin sudah 144.000. Ini yang ikut haji saat itu. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u qauli, dengarkan perkataanku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza bihadzal mauqif abada. Saya tidak tahu lagi apakah tahun depan sepertinya saya sudah tidak bisa ketemu lagi dengan kalian di tempat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu terhormat, haramun kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana terhormatnya hari ini, yaitu hari Arafah. Makanya darah seorang muslim itu, ikhwas sekalian, itu sangat terhormat, seperti terhormatnya tanah suci dan seperti terhormatnya waktu yang suci.
Begitu juga dengan darah sesama muslim. Jangan karena permasalahan sepele saja kita tersinggung, dengan mudahnya kita tumpahkan darahnya orang. Harta juga demikian jamaah sekalian. Jangan karena ikhwaji, teman ji, akhirnya kita memudah-mudahkan dalam perkara harta ini. Ikhwas sekalian, ini sesuatu yang sangat sakar, dan ini pesannya Rasulullah kepada semua sahabat-sahabatnya, yang kata Rasulullah, sepertinya tahun depan kita tidak ketemu lagi di tempat ini. Maka pesan Rasulullah, sesungguhnya harta kalian, darah kalian itu terhormat sebagaimana terhormatnya hari ini. Fi syahrikum hadza, dan seperti terhormatnya bulan ini, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan haram atau bukan? Bulan haram. Kemudian kata Rasulullah, fi baladikum hadza, dan seperti terhormatnya tanah suci ini, yaitu kota Makkah. Saking terhormatnya harta seorang muslim dan darah seorang muslim jamaah sekalian. Ala kulli syai'in min amril jahiliyah tahta qadamai maudhu'. Sesungguhnya urusan perkara-perkara yang jahiliyah terdahulu sudah berada di bawah kakiku, sudah dikubur dalam-dalam, dan jangan sekali-sekali dibangkitkan lagi. Jangan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu diangkat-angkat lagi, itu sudah terkubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadimaul jahiliyah. Iya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, al-jahiliyah maudhu'. Transaksi-transaksi riba yang ada di masa jahiliyah itu sudah dibatalkan, tidak ada lagi yang boleh seperti itu. Ternyata di masa modern kebiasaan jahiliyah ini justru tumbuh lagi jemaah sekalian. Ini pesan Rasul, jangan lagi dibangkitkan masa-masa jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ini. Kemudian kata Rasul, wa awwala riba adha min riba Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dan riba yang paling pertama dibatalkan adalah model ribanya dulu Abbas. Fa innahu maudhu kullahu. Semuanya dibatalkan, tidak boleh lagi ada model-model transaksi riba. Mau model riba jahiliyah, mau model ribanya Abbas, semuanya sudah dibatalkan, tidak boleh lagi. Fattakullah fin nisa. Kemudian kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, kata Rasulullah. Maksudnya pada urusan istri. Nah, ini pesan khususnya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana sahabat-sahabat itu memperhatikan urusan istrinya ini. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya yang besarkan, kemudian tahu-tahu kita tidak kenal mengambil hak ini atas amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halal untuk menggaulinya karena kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala orang lalai memperhatikan hak-hak istrinya, ikhwas sekalian. Kalau waktu ngopinya, kebutuhan pakaiannya, itu ada, tetapi untuk nafkah kepada istrinya dia tidak perhatikan. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, takutlah kepada Allah dalam urusan perkara istri kalian. Anaknya orang itu kalian ambil atas amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian halalkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihin, dan mereka harus minta izin kepada kalian setiap kali ada yang akan dimasukkan ke dalam rumahmu, apalagi dengan orang-orang yang tidak kalian kehendaki. Nah, ini merupakan adab-adab rumah tangga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang istri itu tidak boleh memasukkan seorang ke dalam rumah kecuali atas izin suaminya. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Kalau mereka melakukan itu, fadribuhun, maka kalian boleh memukulnya dorban, akan tetapi dengan pukulan ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukainya. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib atas kalian untuk memberikan nafkah kepada mereka dan memberikan pakaian yang layak untuk istri-istri kalian.
Nah, ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama kepada kita para laki-laki ini. Nah, ini merupakan kewajiban kita, nafkah, memberikan pakaian, kewajiban memberikan makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kemudian perhatian. Nah, ini yang wajib atas suami kepada istri-istri mereka. Ya, jangan kita yang menuntut banyak tetapi kewajiban kita tidak penuhi. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtu bihi. Saya tinggalkan kepada kalian yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh padanya, kitabullah. Itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, tidak ada lagi nabi setelahku. Wala ummata ba'dakum, dan tidak ada lagi umat setelah kalian. Ala fa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, wasallu khamsakum, dan sholatlah yang 5 waktu itu, wasumu syahrakum, dan berpuaslah di bulan Ramadan, wa addu zakat amwalikum, dan keluarkanlah zakat kalian, tibatun biha anfasakum, dengannya jiwa kalian menjadi tenang, wa tahujjuna baita rabbikum, dan kalian menunaikan haji, wa atiu aulata amrikum, dan taatlah kepada pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, dan kalian akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berkhutbah di hari Arafah. Wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Apa yang kalian katakan setelah saya sampaikan ini? Kemudian sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta ya Rasulullah. Engkau telah menyampaikan kepada kami dan engkau telah menasihati kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan semuanya. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, di hari Arafah ini, telah kusempurnakan agama kalian dan telah kuridhoi agama Islam untuk kalian. Iya, maka ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa agama ini telah sempurna. Mendengar ayat ini sudah turun langsung, ada 2 sahabat Rasul yang menangis. Yang pertama Umar, yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar menangis, ditanya kepada beliau, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, agama ini sudah sempurna, sementara Rasulullah bersama dengan kita hanya untuk tujuan agama ini, untuk menyampaikan risalah agama ini. Kalau ternyata tugas beliau sudah selesai, berarti tidak lama lagi beliau akan meninggalkan kita. Kemudian Umar menangis. Kenapa engkau menangis wahai Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, apa-apa yang sudah mencapai puncak kesempurnaannya, biasanya setelahnya itu justru turun berkurang. Maka kata Rasul, sodakta, engkau betul wahai Umar. Maka ayat ini jamaah sekalian sebagai pagar untuk agama kita. Makanya datang orang Yahudi di masa Umar. Orang Yahudi mengatakan, ya Umar, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina la ja'alna idan. Wahai Umar, ada satu ayat di kitab suci kalian yang sekiranya turun pada kitab suci kami, turun pada umat kami, maka kami akan jadikan sebagai hari raya. Maka kata Umar, ayat apa itu? Ayat ini jamaah sekalian. Makanya kata Imam Malik tatkala menjelaskan ayat ini, apa-apa yang bukan bagian dari agama setelah turunnya ayat ini, maka itu selamanya tidak akan menjadi bagian dari agama. Kenapa? Iya, misalnya agama Nasrani terjadi distorsi, terjadi penyimpangan ajaran karena dia tidak punya ayat ini jamaah sekalian. Agama ini tidak perlu dikurang-kurangi lagi dan tidak perlu ditambah-tambahi, selesai.
Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan sudah sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ridhoi. Saat itu sahabat-sahabat akhirnya semuanya menangis jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat kemudian juga mengatakan, bagaimana menurut kalian seseorang yang diberikan dua pilihan antara kenikmatan dunia dan tempat yang layak di sisi Tuhannya, dan orang ini ternyata lebih memilih tempat yang layak di sisi Tuhannya. Abu Bakar lagi-lagi menangis jamaah sekalian. Sahabat bertanya, ini kan khutbahnya Rasulullah biasa saja tentang dua orang yang diberikan pilihan. Kemudian kata Abu Bakar, orang yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dirinya sendiri, bahwa ia lebih memilih untuk mendapatkan tempat di sisi Tuhannya. Tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita. Makanya ini luar biasanya ilmu Abu Bakar. Ada hal-hal yang kadangkala tidak bisa ditangkap oleh sahabat yang lain, tapi bisa dipahami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, setelah beliau khutbah, beliau kemudian sholat duhur dan sholat asar yang dijamak. Kemudian setelah matahari tenggelam, beliau membonceng Usama bin Zaid untuk sama-sama menuju ke Musdalifah, melaksanakan ibadah yang disebut mabit. Mudah-mudahan semuanya kita berhaji insyaallah. Amin, Allahumma amin. Jadi setelah kita wukuf di Arafah itu, pas matahari sudah tenggelam, maka kita bergeser ke Musdalifah. Di Musdalifah ini kita mabit, kita bermalam. Nanti setelah sholat subuh, baru kemudian jamaah haji bergerak ke Mina untuk melempar jumroh Aqabah. Setelah haji ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melantik atau menunjuk sahabatnya sebagai pemimpin yang akan menyerang lagi Romawi. Dan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata seorang remaja, Usama bin Zaid, yang saat itu masih berusia 18 tahun. Sementara di belakangnya ada Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid ibnul Walid, ada Zubair bin Awam, ada Tolha bin Ubaidillah, kesatria-kesatrianya sahabat, tetapi yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid. Usia 18 tahun jamaah sekalian, kelas 3 SMA. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usia 25 tahun. 25 tahun, baru-baru sarjana. Begitu kualitas generasi dahulu jamaah sekalian. Dan mereka diberikan kepercayaan. Usama bin Zaid yang ia lebih mirip ibunya radhiyallahu taala anhu, karena kebetulan ibunya Ummu Aiman, sekaligus ibu angkatnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengasuh Rasulullah. Dan tatkala Usama bin Zaid ini lahir, ternyata kulitnya lebih mirip ibunya yang orang negro. Sementara Usama bin Zaid bin Haritha ini orang Yaman, orang Arab biasa. Makanya banyak orang ceritai ini, loh kok bisa namu kayak begitu. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untungnya datang seorang dari suku Mudlij yang mengidentifikasi kakinya Zaid bin Haritha dan Usama bin Zaid, dan dia mengatakan betul ini tahu anaknya memang. Saat Usama bin Zaid masih kecil, Rasulullah biasa menimangnya bersama dengan cucunya Hasan, dan Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya mencintai dua anak kecil ini, maka cintailah dia. Padahal bukan darah dagingnya jamaah sekalian, beda warna kulit dan seterusnya, akan tetapi Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya mencintainya. Rasulullah yang menimangnya jamaah sekalian. Kalau orang sekarang baru mendakwahkan anti rasis, itu sudah dilakukan oleh kaum muslimin saat Rasulullah SAW, bahkan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Insya Allah jamaah sekalian, pekan depan kita akan membahas pertemuan terakhir kita, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.